Mimpi Muhammad Qasim patut dikaji dan diketahui isi mimpinya. And they see the sword in my hand. Ada banyak orang memfitnah Muhammad Qasim bahwa dia membawa ajaran baru dan menyesatkan orang-orang. Poin ini yang mau saya jawab dengan bukti otentik. Lihat di papan tulis. Ini adalah bahasan yang diambil oleh Muhammad Qasim untuk beliau terus sebarkan poin syirik dan mempertegasnya dengan tetap mengambil dari Al-Quran di surah Luqman 31 ayat 13. Di papan tulis itu terlihat mengambil bagian dari ayat 13 tersebut. Di arti sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Saya mau sampaikan, kenapa bisa orang muslim mengatakan beliau itu sesat di saat beliau menyampaikan perkara syirik, yang mana itu benar-benar menunjukkan sebuah poin paling penting. Bahkan kita tahu artinya dari ayat Al-Quran tersebut, bahwa kezaliman besar itu mempersekutukan Allah, yaitu syirik. Tapi orang begitu mempermasalahkan ketika Muhammad Qasim yang menyampaikannya, hanya karena beliau menyebarkan mimpinya, berkata apa adanya, jujur dan menyampaikan kebenaran. Sebetulnya, kalian harus pisah antara berita yang mengaitkan beliau Imam Mahdi dan juga mimpinya. Karena kalau kalian sudah kaitkan terus Muhammad Qasim dengan Imam Mahdi, maka besar kemungkinan kalau kalian akan lebih condong untuk tidak memperdulikan isi mimpinya. Jujur, saya juga dulunya memiliki ekspektasi luar biasa soal Imam Mahdi ini. But ini soal kabar gembira dan peringatan yang datang dari Muhammad Qasim, yang mana ini sudah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak bisa hanya kedepankan akal pikiran saja, asumsi pribadi. Hanya Al-Quran dan hadislah pedoman kita. Ada beberapa sejarah dalam Islam bahwa sebuah mimpi memiliki arti penting untuk Islam, seperti mimpi Raja Mesir di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Kalian juga lebih tahu dan paham makna mimpi yang dialami Raja Mesir ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwil mimpi. Quran Surah Yusuf 12 ayat 43. Lalu ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermimpi sembelih anaknya, menjadi peringatan buat kita rayakan 1 tahun sekali Hari Raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Quran Surah Saffat 37 ayat 102. Dan kalau kita tahu, ada kisah makam Nabi Muhammad SAW mau dibongkar, dan itu digagalkan dari informasi mimpi. Bahkan azan itu berasal dari sebuah mimpi. Sekarang dengan hadis ini, Rasulullah SAW suatu saat menyingkap tirai dan kepalanya dililit, diperban dengan kain karena sakit, yang akhirnya menyebabkan beliau meninggal dunia. Lalu beliau SAW bersabda, ya Allah, telah kusampaikan 3 kali, sesungguhnya tidak tersisa lagi kabar kenabian, kecuali mimpi yang benar, yakni mimpi yang dilihat atau diperlihatkan kepada seorang hamba. Hadis riwayat Nasai 1108. Sekarang, dengan kelengkapan dari sumber ayat Al-Quran dan hadis tersebut, kalian bisa mempertimbangkan kembali. Jika sebelumnya kalian anggap ini kesesatan, sedangkan setelah kita ambil penjelasan baik dari Al-Quran dan hadis, maka mimpi Muhammad Qasim patut dikaji dan diketahui isi mimpinya. Semoga bermanfaat. Sebarkan video ini kepada siapa saja yang belum paham soal mimpi Muhammad Qasim, bagi mereka yang menuduh memfitnah Muhammad Qasim. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.